Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya di sesi ke-6 nih. Kita udah 6 pertemuan, nggak terasa nih bentar lagi kan UTS ya. Mungkin UTS-nya lebih bersifat project dan setelah UTS saya akan ngasih tugas ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Android-nya itu Kotlin ataupun Android Java Native atau yang menggunakan Flutter, mohon dipelajari lagi-lagi ya teman-teman ya. Karena balik lagi ketika nanti sesi UTS ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari hal-hal itu nantinya ya. Baik, kita masuk ke sesi ke-6. Kali ini sesi ke-6 ini sebenarnya gabungan dari sesi 4 dan 5 terkait dengan SQLite ya, SQF Lite, Sequence Flutter Lite. Nah, di studi kasus satu ini saya mau menggabungkan gimana antara login dan register kemudian digabungkan dengan password manajemen ya yang sudah dibuat di sesi keempat. Mungkin teman-teman ya kalau masih ingat atau sudah ada yang nyoba. Jadi di sini saya mau menggabungkan hal itu ditambah dengan bottom navigation uh, pane ya. Nanti teman-teman bisa melihat contohnya setelah saya mendemokan nah kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk PDF-nya ini sebenarnya sudah cukup lengkap source code-nya. Jadi teman-teman tinggal mindahin aja. Eh, Kalau teman-teman malas ya teman-teman nggak tahu juga hasilnya nanti seperti apa gitu. Jadi kalau di Flutter tetap sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Di PubSpec YAML-nya kita menggunakan library SQLite dan juga Path. SQLite ya tentu untuk Flutter SQL ya, SQL yang sifatnya bekerja di dalam internal. Internal berarti kan lokal memori HP-nya. Kemudian untuk pad-nya ya ini masih berkaitan dengan perpindahan menu, kemudian juga eh, tombol-tombol dan lain-lain. Kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman memasukkan codingan ini ke dalam PubSpec YAML, teman-teman melakukan save ya. Nanti secara otomatis Flutter-nya akan mengcompile atau mengupdate dari yang ke teman-teman ketikkan ya. Nah, untuk struktur folder di pertemuan kali ini lebih kompleks ya teman-teman ya. Enggak kompleks juga sih, tapi ini saya coba menjadikannya objek oriented ya. Jadi ada DB helpernya di dalam database, ada modelnya untuk apa saja itu ada di situ. Kemudian untuk UI screen itu ada di home screen, ada di login screen, password screen, dan profile screen. Dan tetap main titik dot ini kita pergunakan hanya untuk routing ya, routing menu, di mana nanti main titik dot itu tampilan awalnya adalah login underscore screen titik dot ya. Jadi di sini mungkin teman-teman akan sedikit kebingungan karena password titik dot itu merupakan suatu file terkait dengan manajemen password maksudnya ya bukan berisi data-data password gitu teman-teman. Nah, untuk database helper kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita menggunakan database namanya app atau app ya. Kita buat di memori internal Android. And then di sini ada dua table teman-teman ya. Yang pertama ada table user, ini untuk login dan register. Nah, table usernya ini sangat sederhana sih bisa dibilang. Karena tidak melakukan enkripsi juga pada table tersebut. Kemudian untuk table password atau manajemen password, di sini kita membutuhkan user ID yang eh, apa tipe datanya adalah integer. Integer berarti nanti berurutan ya ketika dia meng-create satu data, maka nanti ada
lanjutannya itu integer kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada title. Title ini terkait dengan nama aplikasinya, aplikasi yang ingin kita simpan. Kemudian juga ada username dan password ya. Username ini ibaratnya tuh email ataupun user account ke aplikasi yang kita ingin simpan passwordnya. Dan password tentunya teman-teman ya di sini sama masih sama belum terenkripsi ya. Karena ini masih sederhana aja gitu. Nah, di sini dilakukan foreign key antara user ID dengan login di user. Sehingga ketika teman-teman login dengan akun yang berbeda, itu enggak membuka data user lainnya. Jadi, ketika teman-teman login akun A, maka datanya tersebut ya untuk A saja, bukan untuk B dan seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi di sini untuk manajemen akunnya sudah dapat beroperasi dengan baik ya gitu. Lalu di sini kita menggunakan password titik dart untuk manajemen password sebagai model dari variabel manajemen passwordnya. Di sini ada ID, title, username, password ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa disesuaikan saja teman-teman. Oke, kemudian di sini untuk user titik dart ya teman-teman ya. Ya, di user titik dart tadi untuk registrasi dan login ya teman-teman ya. Ini lebih simple aja sih. Nah, kemudian dilanjutkan dengan home screen ya teman-teman. Tampilan ketika kita sudah melakukan registrasi ataupun login. Ini adalah tampilan awalnya ya, bisa dibilang. Di sini akan menampilkan suatu bottom navigation bar yang memiliki dua icon ataupun dua menu. Yang pertama ada untuk manajemen password dan yang menu kedua dan namanya menu profile terkait dengan data login kita gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat untuk bottom navigation bar itemnya itu merupakan nama menunya ya. Jadi ada icon logs itu berarti passwordnya, kemudian icon static person berarti itu untuk profilnya. Nah, untuk login screen titik dartnya ini ada beberapa tahapan ya, dan ini saling berkaitan ya. Jadi sebenarnya ini satu file Dart, tapi saya bagi-bagi karena di PPT itu nggak cukup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngoding, nanti secara otomatis seharusnya sih langsung bisa karena codingannya ini ya sama persis gitu. Nah, di sini kita perlu mengimport DB helper ya teman-teman ya untuk login screen karena yang pasti kita membutuhkan akses ke dalam database dan tabelnya terkait dengan apakah user ini sudah diregistrasi atau user ini belum pernah registrasi. Kalau sudah pernah registrasi, maka itu akan gagal teman-teman ya. Jadi di sini menampilkan namanya registration failed. Username might already exist. Jadi registrasi gagal, username sudah ada gitu. Nah, kalau teman-teman belum mengisi semua inputan, maka di sini juga akan menampilkan warning ya teman-teman ya. Username dan password tidak boleh kosong dan tolong diisi semua inputannya gitu ya teman-teman ya. Ketika mau teman-teman melakukan login ataupun register. Nah, di sini sudah digunakan parameter tersebut untuk bisa dibilang meminimalisir celah-celah kerentanan yang ada di aplikasi gitu ya teman-teman. Nah ini untuk tampilan keduanya di sini lanjutan dari login screen titik dart ya. Jadi ini bisa dibilang lanjutan codingan sebelumnya. Ini memanggil database-nya teman-teman dan juga menggunakan query ya. Jadi kalau eh, dicek nih username dan passwordnya apakah ada atau enggak. Nah, kalau username atau passwordnya salah, maka dia akan menampilkan invalid username ataupun password gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk di build konteksnya, di sini akan membuat suatu form. Form bentuknya kolom dan dalam padding ya. Di sini untuk login ataupun register, jadi ada username, password,
ada tombol login dan tombol register ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan registernya tulisan ya. Kalau ini bentuknya tombol teman-teman. Nah ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman sih sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjut ke file password underscore screen titik dart ya. Di sini ya tentu kita masih melakukan import model password. Ini passwordnya manajemen passwordnya ya. Untuk kita melakukan penyimpanan akun dan password terkait dengan aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini terkait dengan kelas password screen kita menggunakan stateful, di mana stateful ini akan lebih kompleks daripada stateless ya. UI-nya lebih banyak dan parameternya bisa dibilang bisa memanfaatkan database juga, gitu ya teman-teman ya. Jadi tentu di sini akan meload database dan juga table, di mana dia akan mengecek nih apakah user ini memiliki hak akses terhadap data ini ataupun enggak. Kalau misalkan dia nggak punya hak akses terhadap data tersebut, maka dia tidak akan ditampilkan. Jadi data tersebut hanya akan ditampilkan dengan user yang memiliki otoritasi yang sama gitu ya teman-teman ya pengecekannya. Nah ini berdasarkan parameter variabel user ID sama dengan tanda tanya gitu. Nah di sini juga ada ya teman-teman ya. Jadi ini data terkait dengan pengisian formnya ya. Jadi formnya itu akan muncul pop up gitu untuk diisi data-datanya terkait dengan nama aplikasinya, kemudian username-nya, dan juga passwordnya teman-teman. Nah di sini lanjutannya ya. Nah kemudian dari ketiga variabel tersebut, uh, dia akan disimpan ke dalam user ID yang ketika kita login, teman-teman. Jadi data tersebut tidak akan disimpan ke user ID yang berbeda, gitu ya intinya. Lalu di sini ada navigator titik pop ya, berarti dia akan meload eh, fungsi password ya, load password. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ini kita bisa melakukan update juga, kemudian delete dan edit teman-teman. Di sini ada parameter-parameternya ya. Nah, balik lagi karena ini sudah disetting berdasarkan ketika user ini login, maka user ID-nya akan terus nempel teman-teman di dalam codingan tersebut ya. Ini ya. Jadi tetap di sini akan memanggil user ID sama dengan tanda tanya. Ini berarti ketika kita login, tanda tanya ini akan diganti dengan ID dari user ketika kita login gitu teman-teman. Nah, untuk tampilan di stylenya seperti ini. Ini untuk edit dan delete password. Ketika di delete, dia akan memanggil fungsi delete-nya ya. Dan edit juga akan memanggil fungsi editnya. Ini untuk yang lanjutan ketiganya. Dan kita masuk ke tampilan use screen profile screen ya. Nah, sebenarnya teman-teman belum bisa kelihatan ya tampilannya seperti apa karena ini masih ngebahas codingannya ya. Jadi di sini kita bahas lagi ya masih sama kayak yang tadi di profile screen ini kan akan menampilkan eh, data user kita yang login ya karena usernya itu sangat simple terkait dengan username dan password maka di sini tidak akan ditampilkan password ya teman-teman ya hanya username saja karena profil ini riskan ya kalau kita tampilkan password kalau misalkan kita membuat suatu aplikasi gitu kecuali teman-teman melakukan enkripsi dan menghilangkan datanya ya atau ya di obfuscate lah minimal. Nah, kemudian untuk main titik dart. Nah, main titik dart ini sebenarnya nggak berfungsi sebagai menu utama, tapi dia lebih berfungsi sebagai menu root atau alirannya atau rute-rutenya. Jadi ketika aplikasi Flutter ini dijalankan di main titik dart, maka main titik dart ini akan menuju ke menu login screen, teman-teman. Yang tadi sudah dibuat ya, login screen dot dart. Nah, makanya kita di sini mengimport
namanya filenya login screen yang ada di folder screens ya. Kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ya, nanti kita sambil coba-coba ya. Ini masih sangat simple. Nah, kira seperti ini. Kita mungkin mulai coba saja biar teman-teman juga tahu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa menggunakan idx.dev ya, punyanya Google ataupun teman-teman melakukan instalasi Flutter di Visual Studio Code seperti yang saya lakukan ya. Nah, kalau saya kan melakukannya di Visual Studio Code ya teman-teman ya. Jadi di Visual Studio Code yang pasti kalau teman-teman laptopnya itu lumayan kuat, teman-teman bisa eh, membuat emulator. Emulator seperti apa? Teman-teman bisa coba cari di YouTube. Di sini saya tadi ada emulatornya lumayan banyak ya, bisa dibilang ya. Ada web, kemudian ada eh, apa lagi tuh? Ada Edge untuk web juga sama, tapi lebih bersifat ke aplikasi Edge ya. Kemudian ada Windows Desktop dan mobile emulator karena saya cuma punya Android ya di emulatornya. Kalau teman-teman punya iOS, Apple itu mungkin bisa juga teman-teman diterapkan ya. Nah, di sini saya menjalankan dulu emulatornya. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman ya. Kalau di sini itu ini hanya bersifat sebagai rute saja, routing saja, yang nanti akan muncul ke halaman login.screen. Ini kalau kita klik secara otomatis dia akan memindah ke menu login screen ya. Itu seperti itu ya kalau untuk Flutter. Sebenarnya kalau teman-teman eh, jago pengetesan di Android, teman-teman bisa melakukan pengetesan di widget underscore test titik dot ya. Di sini bisa melakukan pengetesan baik itu black box ataupun secara otomatis ya. Nah, ini bisa teman-teman coba-coba deh gitu. Nah, di sini ini saya sudah login ya, login sudah terhubung lah dengan em, emulator saya. Jadi saya tinggal melakukan start debugging. Karena tadi saya sudah memilih device ini. Jadi kalau di Visual Studio Code di sini ada untuk melihat emulator. Di sini saya bisa memilih Pixel 7 dengan API-nya 35. Nah, saya bisa langsung lanjutkan untuk melakukan start debugging. Oke. Jadi secara otomatis dia akan melakukan instalasi ke dalam aplikasi ya, teman. Nah, untuk instalasinya ini cukup lama, lumayan, karena baik lagi karena resource laptopnya terbatas ya teman-teman ya, dan juga digunakan untuk emulator, maka bisa dibilang ya minim minim sekali ya untuk uh, dan lambat lah bisa dibilang karena resource-nya sudah termakan cukup banyak. Oke, jadi ini akan melakukan instalasi dan mengcompile seluruh codingan yang tadi ada di PDF ya teman-teman. Kalau teman-teman nyoba, di sini sama semua codingannya, nggak ada yang saya ubah teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri. Jika seperti itu, nah, untuk PubSpec YAML-nya sama ya di sini. Kita menggunakan SKF-Lite-nya ini dan path-nya ini, gitu teman-teman. Kenapa sih harus disebut versinya? Karena takutnya ketika teman-teman udah setahun nih baratnya, terus mau ngebuka aplikasi yang ini lagi karena memiliki proyek yang mirip lah. Nah, teman-teman ketika ininya sudah berubah jauh, maka versi codingannya itu akan berbeda juga, teman-teman. Jadi dipastikan juga ya, teman-teman ya, ketika menginstal library-nya tuh jangan sampai ini terupdate juga nih library-library ini. Takutnya nanti pas teman-teman buka aplikasi tersebut sudah nggak bisa dijalankan lagi gitu. Nah, makanya saya memastikan untuk aplikasinya agar tetap berjalan terus dengan menyebutkan versi library-nya ya teman-teman ya gitu. Nah, ini nama aplikasinya juga teman-teman bisa ubah ya. Ini kan saya menggunakan Paman karena ini singkatan dari password management. Kalau teman-teman mau bikin namanya apa, nah ini silahkan. Gitu teman-teman. Nah, ini lumayan cukup lama.
Kan untuk mengcompile juga dan nanti sebenarnya akan dibuat suatu APK ya di sini ya. Kalau kita lihat itu kalau nggak salah di sini deh. Indirect, output ya. Nah ini APK ya. Nah kita sebenarnya bisa mengunduh APK, memindahkan lah ke HP kita ya. Kalau misalkan HP kita ini tidak dihubungkan ke Visual Studio Code ataupun laptop ya. Jadi kita unduh, kemudian kita pindahkan dan install manual. Tapi balik lagi ya, sekarang kan Android itu sudah canggih ya. Dia tidak menerima instalasi dari luar. Nah itu harus disetting lagi, developer optionnya dan lain-lain. Gitu. Jadi lumayan memakan waktu yang cukup banyak sih, gitu ya teman-teman. Ini juga lumayan. Karena di sini proses juga ya teman-teman ya. Ini sambil saya post dulu deh. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya nggak sampai sini dulu? Karena ini sambil menunggu ya. Kira-kira. Atau udah ada yang mencoba teman-teman yang lain? Wah, belum nih. Aduh. Nanti UTS teman-teman udah siap ya berarti ya? Siapa? Tolong jangan jangan sulit-sulit, Pak. Yang mudah aja. Iya, Pak. Ini Iya, UTS-nya Pak. bulan depan, Pak? Iya, bulan depan sih. Yang pasti. Karena kan ini udah pertemuan 6 ya. Saya di pertemuan 7 biasanya cuma kasih ya review doang sih. Nggak ada materi banyak lagi. Jadi ibaratnya tuh minggu tenang ya, minggu depan ya. Gitu sih, teman-teman buat belajar. Nah, di sini minggu tenang itu cuma untuk matkul saya aja ya. Yang lain mah tetap belajar kayaknya. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat ya. Di sini tuh update bug. Jadi berarti dia udah mengcompile dan kita bisa memindahkan APK-nya nih ke folder kita. Nah, enaknya di Flutter juga di sini ada widget inspector ya. Jadi eh, keterhubungan antara button-button ataupun teks ataupun input ya. Jadi material app ini isinya apa aja, ada login screen, ada scaffold, bla bla bla. Ini dijelasin semua. Nah, ini kan saya ibaratnya belum punya data ya. Kok mod sih? Kayaknya nggak mod ya teman-teman. Nah, di sini akan menunjukkan please fill in all fields ya. Berarti tolong diisikan semua inputannya. Berarti diibaratkan ya harus punya gitu. Kemudian saya mau coba nih ngetik aja deh apa misalkan Azam ya passwordnya 123. Ada nggak sih username Azam dengan password 123? Nah, di sini tidak terdeteksi ya di databasenya ya karena emang kita belum bikin sih gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal bikin aja di sini create account. Nah, secara otomatis kan ini user registered successfully ya karena di sini saya nggak bikin clear otomatis teman-teman dan saya nggak bikin menu create account tambahan. Jadi satu menu ini cukup untuk login dan register. Ya karena ini kan sederhana ya gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan username sudah saya buat dengan Azam dan 123, saya mau masukin password 000. Apakah bisa? Nah, ini tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi invalid username dan password. Ini bisa dibilang kalau di tugas akhir ataupun skripsi, ini bisa namanya tuh black box testing ya. Karena ya kita sudah tahu parameternya apa dan menentukannya gimana. Nah, karena ini tadi kan sudah registrasi dengan passwordnya 123, kita login aja teman-teman. Nah, di sini ketika login ini tampilan awalnya, tampilan utamanya. Tidak ada apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kosong di menu password ini untuk memasukkan data terkait dengan manajemen password aplikasi kita.
Misalkan akun Facebook kita, akun Twitter kita, ataupun akun-akun lainnya. Jadi kita ibaratnya tuh punya notebook berjalan lah di HP ya teman-teman ya. Kita nggak perlu nyimpen lagi di notebook, nggak perlu nyimpen di mana-mana. Tapi kita cukup melakukan penyimpanan di aplikasi kita sendiri. Nah, inilah, Nanti oh, Pak, ya, demo aplikasinya nggak nampak, Pak. oh nggak nampak ya, sorry, sorry. Aduh, sorry. Oke, saya ulang lagi deh kalau kayak gitu. Nah, ini nampak ya? Ya Pak, nampak. Oke, Kelihatan Pak, kelihatan, baru kelihatan. Tadi belum. oke, saya ulang ya. Jadi tadi kan saya udah melakukan registrasi di sini ya. Ini nggak ada dengan username-nya Azam, passwordnya 123. Tapi saya mau coba nih misalkan 000. Saya mau login. Nah, dia menunjukkan invalid username atau password. Nah, kalau di black box itu berarti kan fungsinya itu sudah berhasil ya, sudah mencegah kerentanan dari aplikasi tersebut. Karena sebenarnya username-nya Azam, passwordnya 123 yang tadi sudah dibuat. Nah, kemudian kita login teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan awal dari manajemen passwordnya. Ya, tadi seperti saya bilang ya, manajemen password itu ya berfungsinya untuk menyimpan semua password akun kita, sehingga kita nggak perlu lagi nyimpan di notebook, nggak perlu lagi nyimpan di dompet, atau lupa nih nyimpannya di mana. Nah, ini keuntungan dari manajemen password. Tapi balik lagi, ketika kita menyimpan ini di SKF Lite ataupun SQLite yang ada di Android ataupun iOS, berarti dia disimpan di memori internal HP, teman-teman. Ketika HP-nya itu diformat atau bukan diformat ya, ya mungkin aplikasinya itu di clear data, maka semua datanya akan hilang ya, dan tidak ada data yang tersisa gitu ya teman-teman ya. Intinya sih gitu. Jadi tadi kan kita sudah login, kita cek dulu deh menu profilnya bener nggak username yang login tuh Azam. Nah, ini sudah dicek berarti kan sudah benar ya teman-teman Azam ya. Kita coba memasukkan password, misalkan akun, contoh akun ya, akun Twitter X. Ini namanya ya, Twitter X. Misalkan namanya Fafifu Wasweswas. Nah, sini saya username-nya Fafifu Wasweswas ya. 123, kemudian kita add. Nah, di sini muncul nih teman-teman akun Twitter kita untuk manajemen passwordnya ya. Fafifu Wasweswas nih pada aplikasi Twitter X. Kalau kita ingin mengedit, secara otomatis dia akan muncul pop-up lagi. Dan ketika kita memasukkan ini, kemudian kita save, maka dia akan mengupdate gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau saya mau coba lagi nih, masukin lagi yang lain. Namanya Facebook deh. Ceki.guys. Sekarang ini ya namanya ya. Kemudian passwordnya 000. Kita tambahkan. Nah, ini kan sebenarnya passwordnya 000, jadi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Sebenarnya saya lupa meng-unhide. Jadi di fungsi Flutter-nya tuh ada hide dan unhide ya. Kalau nggak salah di password scan deh. Benar nggak sih? Atau login ya atau password. Profil login screen. Login screen password. Obscure. Nah, ini bisa di false aja ya teman-teman ya. Jadi ini ibaratnya tuh akan meng-hide ya. Meng-hide ketika kita klik through gitu. Kita klik pilih through. Nah, ini saya coba false aja ya teman-teman ya. Hmm. Terus cancel dulu deh.
Ini berarti saya hot reload aja ya. Hot reload. Dia kan melakukan hot restarting ya. Enaknya Flutter sih di situ ya teman-teman ya intinya ya. Jadi hot restarting. Sebentar. Suruh login lagi. Oke, kita login lagi. Tadi username-nya dalam 123. Login. Nah, oke. Nah, ini kan sudah kelihatan ya teman-teman ya. Passwordnya 123. Tadi kan kalau yang ininya obscure text-nya kita true, maka dia ibaratnya itu akan meng-hide ya passwordnya. Di sini udah kelihatan lah 123. Yang ini guys juga passwordnya 000. Kemudian kalau kita login dengan akun lain gimana? Nah, ini kan username-nya Azam ya. Saya buat yang lain deh. Yang lain. Passwordnya apa nih? Coba deh 000 ya. Ini login. Di sini kan nggak ada nih datanya ya di database ataupun table. Kita tinggal create account aja secara otomatis dia langsung ngebuat nih teman-teman. Jadi satu tampilan ini bisa digunakan untuk login atau register ya. Karena ini tampilan ya sederhana sih. Teman-teman kalau mau buat dua tampilan juga oke aja. Nah, di sini yang lain ini nggak bisa mengakses akun si Azam ya, karena dia level aksesnya beda teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, yang lain ini datanya masih kosong. Coba kita tambahkan dulu lah, misalkan em, apa sih namanya email deh, email toko@google.com satu tiga. Oke, di sini kita simpan ya. Nah, toko@google.com. Nah, ya kita udah memasukkan data tersebut dah ya. Dan ibaratnya tuh ada ya ibaratnya orang tua kita mengakses HP kita juga deh untuk menyimpan biar nggak lupa. Nah, kemudian saya mau mengakses akun saya lagi. Nah, di sini akun saya tetap sama, temannya datanya tetap dua ya, nggak nambah dengan akun yang lain tadi. Jika seperti itu teman-teman untuk manajemen password ya. Nah, alangkah lebih baik kalau teman-teman dalam membuat aplikasi yang bersifat kredensial seperti ini dilakukan enkripsi ya teman-teman ya. Enkripsinya pakai apa sih yang aman? Nah, enkripsi yang aman untuk saat ini ya kita bisa menggunakan namanya symmetric encryption dengan AES-128. Untuk mobile itu sudah aman, teman-teman. Jadi kalau hashing MD5 saya sarankan jangan diterapkan di mobile karena kenapa? MD5 itu bisa dibilang sudah banyak banget database untuk hacker ataupun peretasnya ya. Jadi kalau MD5 itu kan cuma melakukan hashing ya. Di situ di database hacker itu sudah tersimpan ya jutaan password ya yang bisa dibilang rentan. Jadi dia tinggal melakukan hashing ulang dan mencocokkan data tersebut ke aplikasi apapun ya. Nah, kerentanan MD5 itu di situ teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ibaratnya tuh memiliki password yang sama, jadi 1 banding 1 juta. Nah, dari 1 juta data password yang dimiliki oleh si peretas, ternyata password teman-teman tuh ada di situ. Nah, otomatis ya si peretas itu tinggal melakukan brute force aja, mencoba-coba. Nah, mencoba-cobanya juga dia dengan sistem teman-teman, nggak perlu dengan masukin manual ya. Sehingga kapanpun dia bisa mengakses gitu ya intinya. Jadi diharapkan menggunakan minimal symmetric encryption atau asymmetric ya gitu. Simetrik itu menggunakan kunci yang sama, kemudian asimetrik menggunakan kunci yang berbeda. Nah, kalau dari pertemuan saya mungkin cukup sekian, teman-teman. Kira dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, makasih. Baik, mungkin nanti pas eh, kapannya saya nggak tahu, tapi pasti saya kasih source code-nya ya, teman-teman ya. Tapi ya, teman-teman usaha sendiri deh. Kira-kira ada error nggak sih pertemuan sebelum-sebelumnya? Kalau ada errornya di mana, nanti sambil diskusi gitu. Baik,
Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri teman-teman sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi aktifnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa setelah UTS ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Jam. Terima kasih, Pak.